wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dari baginda kita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat seluruh umatnya, dan masuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali kepada Pawawan, kita akan mulai melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran kedua, yaitu asik bisa membaca Al-Quran. Minggu yang lalu kita telah menulis beberapa catatan, kemudian hari ini Pawawan akan berikan sebuah penjelasan tentang yang dicatat kemarin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajul huruf. Tujuan pembelajaran kedua adalah melafalkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajul huruf. Di kelas 1 kita telah mempelajari huruf-huruf hijaiyah yang belum bersambung. Berikut huruf hijaiyah Bapak akan sebutkan agar mengingatkan kita pada kelas 1 yang lalu. Kita mulai dari satu yang alif. Mungkin anak-anakku bisa mengikuti Pak Wawan. Oke. Yang pertama adalah alif. Yang kedua ba. Selanjutnya ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Itulah tadi huruf hijaiyah yang telah kita baca bersama-sama, yang telah kita pelajari di kelas 1. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan dengan huruf hijaiyah bersambung. Perlu diketahui huruf hijaiyah ada yang tidak bisa untuk menyambung. Apa saja itu? Yaitu huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf ra, huruf zain, dan huruf waw. 6 huruf tersebut tidak bisa untuk menyambung, tapi bisa untuk disambung. Jadi 6 huruf ini
tidak bisa menjadi sebuah awalan untuk menyambung kepada huruf selanjutnya. Tapi 6 huruf ini hanya bisa disambung oleh huruf sebelumnya. Sedangkan sisanya huruf ini bisa untuk menyambung dan bisa untuk disambung. Oke, perlu diingat lagi anak-anakku. Huruf apa saja yang tidak bisa untuk menyambung, yaitu alif, dal, zal, ra, zain, dan waw. Ada 6 huruf. Jangan lupa untuk diingat atau dihafalkan. Kemudian kita akan belajar huruf harokat atau tanda baca dalam Al-Quran. Disebut juga dengan harokat. Apa saja harokat yang ada pada Al-Quran? Yang ada pada Al-Quran yang pertama adalah fathah atau baris satu di atas. Kemudian kasroh, baris bawah satu. Kemudian dhammah, yaitu baris atas yang berbentuk angka 9. Kemudian tanwin. Tanwin ada tanwin fathah tanwin atau fathah tain. Ada yang kasroh tain atau kasroh tanwin. Kemudian ada domah tain atau domah tanwin. Selanjutnya ada tasydid atau syiddah berbentuk seperti huruf W. Kemudian ada sukun, yaitu tanda mati. Oke, akan Bapak jelaskan satu persatu. Tanda baca yang pertama adalah fathah. Fathah adalah bentuk garis miring satu di atas huruf hijaiyah. Di atas huruf hijaiyah. Dan berbunyi A. Contohnya, seandainya ini huruf ba, di fathah satu maka berbunyi ba. Kemudian kasrah adalah bentuk garis miring di bawah huruf hijaiyah. Garis satu miring di bawah huruf hijaiyah. Maka akan berbunyi I. Contoh, seandainya ada huruf ba yang dikasroh maka berbunyi bi. Huruf ini juga menandakan kita harus tersenyum. Bi. Ya. Terdengar huruf I jadinya bi. Seandainya huruf ta maka ti. Jangan lupa untuk tersenyum untuk huruf kasroh. Kemudian dhammah. Apa itu dhammah? Dhammah adalah bentuknya seperti angka 9. Kita lihat. Seperti angka 9. Di atas huruf hijaiyah. Maka ia akan berbunyi U. Contoh, seandainya huruf ba dengan harokat dhammah maka dibaca bu. Ingat, mulutnya monyong ke depan. Bu. Iya, monyong ke depan. Bu. Kalau tak jadinya tu. Oke. Tanda baca selanjutnya adalah tanwin, yaitu fathah tain. Adalah bentuknya garis miring 2 di atas huruf hijaiyah. Bunyinya an. Jika tadi baris satu bunyinya a di fathah, maka ketika di fathah tain atau garis 2 maka berbunyi an.
Selanjutnya kasrotain atau kasrotanwin adalah berbentuk garis miring 2 di bawah huruf hijaiyah, maka berbunyi in. Jika di kasro 1 bunyinya i, maka ketika di kasro 2 atau di kasrotain maka berbunyi in. Jangan lupa untuk tersenyum jika hurufnya kasro. In. Selanjutnya tanda baca domah tain atau domah tanwin adalah berbentuk seperti angka 6 dan 9 di atas huruf hijaiyah, maka berbunyi un. Jangan lupa untuk dimajukan bibirnya atau monyong ya. Un. Ya, monyong. Un. Tanda baca selanjutnya adalah sukun. Adalah bentuknya seperti lingkaran kecil atau di atas huruf hijaiyah. Hurufnya dibaca mati atau hurufnya tidak terbaca. Seandainya contoh huruf ba, dia dikasih harokat sukun, maka dia tidak terbaca. Contohnya ab, bukan abba tapi ab, ya. Atau ta disukun jadinya at, bukan atta, ya. Jadi hurufnya tidak berbunyi atau mati karena berharokat sukun. Oke, tanda baca yang terakhir adalah syiddah atau tasydid, adalah berbentuk seperti huruf W di atas huruf hijaiyah. Maka cara membacanya adalah ditahan. Contoh, seandainya huruf ba berharokat syiddah atau tasdid, maka dibacanya abba, ditahan dahulu baru dikeluarkan. Jadi ditahan ya. Anak-anakku ditahan dulu. Abba. Ya. Jadi seolah-olah ada huruf 2. Jadi abba. Mengingatkan kembali huruf hijaiyah yang tidak bisa menyambung. Ini salah ya, tidak disambung tapi tidak bisa menyambung. Ada hurufnya ada 6, yaitu apa aja? Alif, dal, zal, ra, zain, dan waw. Jika dipisah seperti ini. Alif, zain, ra, zal, dal, dan waw. Oke, ini adalah contoh huruf tunggal di awal, di tengah, dan contoh di akhir. Huruf tunggal contohnya alif. Huruf alif yang kita ketahui dia tidak bisa untuk menyambung. Jika ada di awal seperti ini, contohnya alhamdu. Huruf alif tidak bisa disambung kepada huruf selanjutnya yaitu lam, maka tersendiri. Tapi gimana kalau di tengah? Kalau di tengah atau mendapat sambungan dari huruf sebelumnya, maka dia bisa. Contohnya yasha'u. Jika di akhir, contohnya ana, ya. Jika dia disambung oleh huruf sebelumnya, maka dia bisa. Untuk menyambung dia tidak bisa. Selanjutnya huruf contoh selanjutnya adalah ba. Huruf ba dia bisa untuk disambung dan menyambung. Bagaimana di awal untuk menyambung? Seperti ini bentuknya. Contohnya bismi. Lihat, huruf ba bisa bersambung dengan huruf sin. Ya. Bagaimana kalau di tengah? Maka kalau di tengah huruf ba seperti ini bentuknya. Yaitu na'budu. Contohnya na'budu. Huruf ba ada di tengah ya. Bisa disambung oleh huruf ain, huruf sebelumnya, dan bisa menyambung huruf sesudahnya yaitu huruf dal. Bagaimana jika di akhir? Maka bentuknya seperti semula. Mendapat sambungan dari huruf sebelumnya. Contohnya al-ghaibu. Kemudian huruf contoh selanjutnya adalah ta. Hampir sama dengan huruf ba, huruf awalnya seperti ini. Contohnya tarmihim. Ya, huruf ta bisa menyambung. Bagaimana di tengah? Contohnya nasta'inu. Bisa menyambung
ke huruf ya dan bisa disambung oleh huruf sebelumnya yaitu ta. Bagaimana di akhir? Maka seperti huruf semula. Dapat sambungan dari huruf ya. Al-baitu. Pahami anak-anak? Kemudian huruf sa. Sa. Sama dengan huruf ba dan ta, dia bisa disambung dan bisa menyambung. Bila di awal, contohnya. Saubun. Lihat, bisa menyambung ke huruf au. Dari tengah. Masaluhum. Lihat, masaluhum. Masaluhum. Bisa disambung, bisa menyambung. Ya. Mengira untuk dengan contoh huruf di akhir, huruf sa akan kembali seperti huruf semula. Sama seperti huruf ba dan huruf ta. Ya, hadisu. Hadisu. Ya. Contoh berikutnya huruf jim. Lihat huruf jim, bentuknya seperti masih kepalanya terbawa dan titiknya juga. Ya. Untuk ekornya, bila dia menyambung maka dia tidak tertulis, ya, tidak ditulis seperti ini, seperti huruf tunggal, maka kan seperti ini. Jasadun, huruf ja-nya, lihat, huruf jimnya ini atau ja-nya ini, lihat, bentuknya masih seperti sama, bentuk kepalanya dan titiknya, ya. Bagaimana kalau di tengah? Yasjudu, bisa disambung oleh huruf sin dan bisa menyambung huruf dal. Bagaimana contoh kalau di akhir? Saljun. Saljun. Huruf jimnya di akhir, maka seperti huruf tunggal yang disambung oleh huruf sebelumnya. Oke, contoh yang terakhir yang Bapak buat adalah huruf H. Dia sama dengan huruf jim. H-nya tetap kepalanya, namun huruf H tidak ada titiknya, ya. Bentuknya sama. Hasadun. Bentuk H-nya tetap bentuk kepalanya terlihat dan tidak ada titik, ya. Bagaimana di tengah? Hampir sama dengan huruf jim. Ya, sudu, bisa disambung dan bisa menyambung. Bagaimana huruf? Contoh huruf bila H itu di akhir, lihat. Al-masihu. Al-masihu. Lihat. Huruf akhirnya seperti huruf tunggal. Ya, dia bisa disambung. Kita ucapkan dengan alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Yaitu pelajaran tanda baca dalam Al-Quran, kemudian huruf-huruf yang tidak bisa disambung atau huruf yang 6 yang tidak bisa disambung atau tidak bisa menyambung di awal, kemudian tanda-tanda baca dan contohnya tadi. Mudah-mudahan video ini bisa membantu anak-anakku untuk bisa belajar di rumah lebih baik, ya. Dan tolong dibaca buku paketnya untuk huruf hijaiyah bersambung di halaman 12, ya, dibaca buat latihan di rumah. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Kita mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan di video selanjutnya akan Bapak jelaskan lebih rinci lagi. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum. Makasih ya, Nak.